yang makan gaji buta. Kayak untuk perbedaan Gen B dengan komunitas lain atau organisasi lain yang pasti dan di Gen B itu ya kita absennya ketat banget. Di Gen B itu kita ada yang namanya budaya siap gak siap harus siap. Ini apa ya, sekedar pesan untuk teman-teman nanti yang ingin ataupun mau bergabung dengan Gen B. Kira-kira kapan nih Kak ada Gen B lagi nih, ada penerimaan beasiswa dibuka? Atau nanti kalau misalkan teman-teman pengen kita buatkan sesi khusus untuk tips dan triks buat untuk bisa lolos beasiswa gitu. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gen B. Gimana nih kabarnya? Saya harap kalian semua senantiasa diberi kesehatan ya. Dan jangan lupa nih untuk tetap terus mentaati protokol kesehatan karena saat ini kita masih berada di suasana pandemi COVID-19. Dan kembali lagi bersama kami di podcast Gen B. Nah, podcast Gen B kali ini akan membahas tema yang sangat menarik nih teman-teman untuk kita bahas bersama-sama, yaitu Life as Central Bank of Indonesian Awardees nih. Tentunya di dalam podcast kali ini saya tidak sendiri nih teman-teman, melainkan sudah ada tiga narasumber dari kakak Gen B Kediri Komisariat Winside Ali Rahmatullah Tulungagung. Oke, langsung saja kita kenalan nih sama kakaknya. Mungkin yang di samping saya dulu, yang mbaknya yang paling cantik ini. Cantik semua sih, karena dua nih. Yuk. Oke, halo Gen Bers, kenalin aku Uli. Nama lengkapnya Uli Hati Nafiah, terus jurusannya Manajemen Bisnis Syariah, sekarang semester 7. Yes, semester 2. Lanjutnya. Halo Gen Bers, kenalin nama aku Nuril Amirati Zandro. Para Gen Bers bisa manggil aku dengan nama Nuril. Aku dari jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf semester 7 juga. Semester 7, sama-sama tua teman. Semesternya maksudnya. Balik lagi ya tua. Semesternya maksudnya. Selanjutnya yang paling ganteng. Oh iya. Halo Sobat Gen B, perkenalkan nama saya Restu Fajar Maulida, biasa dipanggil Restu. Dari jurusan Perbankan Syariah semester 7. Nah, ini semester 7 semua ya berarti Kak? Iya, semester 7 semua. Mau lulus nih teman-teman. Sekarang sedang skripsi ya Kak? Sudah. Iya. Proses pengerjaan skripsi. Mohon doanya ya. Oke, langsung saja nih teman-teman. Aku akan tanya ke kakaknya seputar Gen B dan seputar kesibukannya kakak ini nih. Oke, langsung saja. Kira-kira untuk sekarang nih, kesibukannya apa sih Kak? Antara organisasi maupun perkuliahan? Mungkin dari Mas Afif dulu. Kalau aku kesibukannya di rumah bantu orang tua ya jelas, karena birrul walidain. Iya, siap. Selain itu, aku juga sedang nyusun skripsi. Sekarang sudah bab 4, mau penelitian juga. Berharap nanti semoga cepat selesai. Amin. Dan tidak ngaret-ngaret gitulah. Tidak menjadi mahasiswa abadi ya? Iya, benar sekali. Harapan semua mahasiswa. Iya, betul. Selanjutnya, Mbak Nuril mungkin? Kalau aku sekarang sih alhamdulillah udah sedikit lega ya kalau di organisasi, khususnya di intra kampus, karena kemarin udah paripurna jabatan, udah regenerasi ke pengurusan yang baru. Kalau di organisasi gitu, tinggal di Gen B aja nih sekarang. Kalau perkuliahannya juga? Kalau perkuliahannya sama kayak Mas Restu, aku lagi nyusun skripsi saat ini. Sama skripsi, semoga lancar ya Kak? Amin. Makasih banyak. Kalau Kak Uli sendiri? Kalau aku pastinya sama kayak mereka, lagi ngerjain tugas akhir, terus masih ada organisasi juga karena masih ada, ya saya dan Kak Nuril itu multi organisasi ya Kak. Selain Baby, selain Intra juga masih ada satu lagi di rumah dan ya masih belum PO sih, jadi ya mungkin kayak gitu. Terus mau mempersiapkan kegiatan kita setelah lulus nanti mau ngapain. Oh ya, jadi masih ada kesibukan ya Kak, selain berkuliah masih ada organisasi walaupun sudah semester tua ya. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwasanya Kak Uli dan juga Kak Restu itu adalah sebagai mahasiswa penerima IPK terbaik ya Kak, IPK terbaik di jurusannya. Kalau Kak Restu itu berturut-turut ya Kak, dari semester berapa? Dari semester 2. Hampir sama Kak Uli, tapi Kak Uli lebih gigi lagi dari semester 1. Dari semester 1 ya Kak? Insya Allah kayak. Alhamdulillah luar biasa sekali ya teman-teman Kak Restu dan juga Kak Uli. Akan tapi Kak Nuril juga tidak kalah bagusnya nih prestasinya, yaitu di bidang non akademik,
beliau pernah menjadi pengurus ya Kak, sering menjadi pengurus maupun BPH dan lain sebagainya teman-teman. Jadi kalau Kak Uli dan juga Kak Restu tadi di bidang akademiknya, nah ini Kak Nuril di bidang non akademiknya teman-teman. Nah mau tanya nih Kak, gimana sih cara membagi waktu agar tetap berprestasi dan tetap aktif di organisasi nih Kak? Mungkin dari Kak Uli terlebih dahulu. Kalau aku pribadi sih mungkin bikin skala prioritas ya. Kita lihat dulu kepentingan dari kegiatan-kegiatan yang mau kita jalani, karena terus terang aja kita yang multi organisasi itu biasanya sekali ada rapat itu pernah bebarengan. Jadi kayak kita lihat dulu mana yang paling penting dan mana yang paling urgent dan mendesak gitu ya Kak. Yang didulukan yang itu. Iya, dan itu sih. Gitu. Mungkin dari Kak Nuril ada tips sendiri? Kalau aku sih kurang lebih sama ya, kayak Mbak Uli. Soalnya aku sering banget berorganisasi yang sama. Organisasinya sama kayak Mbak Uli. Jadi kita bagi antara mana sih yang paling penting dulu. Misal di organisasi ini kita jadi ketua, terus di organisasi ini kita cuma jadi anggota kepanitiaan. Jadi kita mesti dulukan yang mana nih? Nah, mesti kita dulukan yang jadi ketua dulu. Soalnya paling urgent gitu kan. Yang paling urgent mana dulu. Untuk Karstu mungkin ada yang lain? Kalau aku sih sama ya, intinya sama aja. Tapi sekedar menambahkan, kalau kita apa ya, banyak aktivitas tanpa memperhatikan skala prioritas, karena kita akan sulit ya untuk membagi waktu. Nah, selain itu kita juga harus menggunakan rasa tidak enakan dengan misal anggota-anggota lain. Dan kan kita nggak tahu ya anggota itu kita sebagai apa di organisasi lain seperti itu. Kalau misal kita sebagai ketua, ya kita harus utamakan seperti itu. Kalau anggota nanti bisa belakangan dan bisa izin ketuanya juga. Oh gitu. Jadi hampir sama ya? Iya. Nah, kira-kira apa kayak sampai membuat catatan gitu? Buat catatan apa yang dilakukan atau apa job-job yang perlu didahulukan terlebih dahulu gitu? Kalau aku pribadi, aku punya kayak apa ya, papan di kamar gitu. Jadi aku tulis apa aja kegiatannya. Jadi ada kalender di papan, di kamar di tembok gitu. Kegiatannya apa aja. Terus nanti setiap harinya aku bikin to-do list. Dan apa ya, ada suatu kepuasan tersendiri ketika to-do list itu bisa kita coret-coret gitu loh kayak, wah kita udah jalani ini, udah dicoret semua, kayak ada apa ya, kenikmatan sendiri, kepuasan yang tidak bisa diungkapkan lah. Jadi kalau Kak Uli sendiri itu lebih ke orang yang suka nulis gitu, nulisnya apa? Mungkin dari Karstu dan Karbe beda atau sama kayak Kak Uli? Kalau aku sendiri sih lebih sering nulis di kalender di HP. Oh kalender di HP. Soalnya kemanapun kita pasti bawa HP. Biasanya pakai alarm ya? Di alarm supaya ingat. Bener banget. Itu bener sih, harus di alarm soalnya kan emang banyak banget. Iya benar. Dan kalau misalkan di HP aja tuh kayak kurang feelnya kurang sih kalau aku. Jadi kita bikin aku bikin dua. Ada di HP, ada yang di papan tadi di kamar tadi. Mungkin kalau di HP lebih ke buat reminder pakai alarm gitu sih. Kalau aku sih jarang banget ya nulis di HP maupun buat tulis di papan itu, karena aku lebih suka untuk mengingat. Karena memorinya bagus. Karena ini apa ya? Kalau setelah ada pengumuman itu kita harus cepat-cepat mengingat, dan ini kayak menambah responsibility kita gitu. Menambah ingatan kita. Iya, kekuatan ingatan kita. Iya, dan tanggung jawab kita sebagai anggota misalnya. Iya, benar. Jadi kalau tipenya Kak Karstu itu lebih kayak mengingat gitu. Iya. Oke nih, selanjutnya ngomong tentang beasiswa nih teman-teman. Pasti ada uang pembinaan dong, uang beasiswa. Nah, kita tanya nih kepada kakak dari gede-gede komisar, Insight atau Tulanggung. Kira-kira uang beasiswanya itu untuk apa aja nih Kak? Dimulai dari Kak Uli dulu atau Nuril dulu? Kak Nuril dulu, oke. Kalau aku sih ya, Untuk goyang-goyang. Iya, cuma bercanda. Itu ada sih. ada alokasinya untuk self reward lah. Kalau aku sih sejak kita nerima uang sejumlah 6 juta dari Bank Indonesia, kita mesti bagi dulu nih dari ke skala prioritasnya, ini untuk apa. Tapi yang paling penting itu untuk kuliah terlebih dahulu, karena tanpa kuliah kita nggak akan dapat beasiswa. Nah, jadi untuk menunjang perkuliahan kita boleh beli gadget untuk sekolah online, beli kuota, beli laptop mungkin yang bisa menunjang tugas-tugas perkuliahan, atau beli printer juga boleh. Kalau aku seperti itu sih. Atau bisa nih beli buku untuk menunjang makalah-makalah
atau tugas yang lainnya kayak gitu. Soalnya kan saat ini untuk peminjaman buku di perpustakaan kampus itu terbatas ya? Terbatas banget. Jadi kita lebih memilih untuk membeli aja, kayak gitu. Jadi lebih ke investasi leher ke atas, kayak gitu. Investasi ilmu ya berarti. Berarti untuk kebutuhan kuliah kalau Kak Nuril. Mungkin dari Kak Oli? Kalau aku sih nambahin dari Kak Nura pastinya untuk kuliah ada ya. Terus aku juga ada alokasi untuk seneng-seneng nih. Karena pasti dong kita perlu seneng-seneng, perlu self reward. Wajib gitu Kak. Yes. Terus selain buat kuliah pasti ada untuk nabung, terus juga buat investasi Kak. Yes, karena alhamdulillahnya kita kemarin baru dapat pelatihan saham yang diajarkan teman-teman, dan menurut aku itu sangat membantu aku yang masih sangat awam sekali tentang persahaman, tentang investasi, dan mungkin kayak gitu sih kalau aku ada alokasi buat saving, playing, dan juga untuk investing. Gitu. Jadi untuk investasi sama untuk ditabung ya Kak. Yes. Karena apa ya, dewasa ini kan sering banyak sekali kayak kaum milenial itu lebih ke investasi ya Kak. Apalagi ke investasi saham karena juga ada pandemi. Yes. Sehingga mungkin teman-teman cari apa ya, jalan pintas untuk mendapatkan cuan, ibaratnya cuan yang pasif. Di samping di rumah itu nggak ngapain gitu kan, karena pandemi. Soalnya kalau kita mau spend uang kita untuk jalan-jalan, untuk beli apapun kan juga sangat terbatas juga kan karena pandemi ini. Jadi ya lebih baik kita gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Apalagi kalau nongki gitu kan, biasanya ibaratnya pengeluaran kita terbesar itu biasanya di nongki ya kan? Bener sih itu. Bener. Tanpa kita sadari. Iya, karena gini, kita kan biasanya kalau ada rapat, meskipun ada base camp, kita tuh lebih prefer ke tempat yang ada minuman sama makanannya Kak ya. Dan itu tanpa kita sadar kayak, oh ternyata cukup menguras kantong kita. Bener banget, itu tuh kendalanya nih Kak. Jadi lebih ke investasi sama menabung ya. Selain itu, selain dari Kak Nuril tentang investasi ilmu tadi, mungkin dari Kak Restu beda lagi nih. Ada yang sama, ada yang beda. Yang sama untuk apa namanya? Untuk bayar UKT, terus untuk self reward gitu. Kalau yang beda mungkin untuk modal kerja nih. Karena aku di rumah ada usaha ikan hias. Jadi untuk kegiatan operasionalnya itu perlu beberapa hal yang aku habiskan atau keluarkan untuk ikan hias itu, seperti beli makan, untuk beli makan ikan, terus beli obat, vitamin dan lain-lain seperti itu. Untuk perkembangan usahanya. Iya. Dan ngomong-ngomong kan sekarang ikan hias lagi hype ya. Jadi ini merupakan peluang yang besar bagi saya. Apalagi ini sudah disediakan orang tua, jadi saya tinggal melanjutkan. Apalagi kan pandemi itu biasanya apa itu namanya beta ya, ikan beta biasanya. Iya benar. Lagi hype-nya gitu ketika pandemi. Nah gitu. Jadi kalau Kak Restu sendiri itu usaha ya. Selain untuk investasi ilmu sama untuk investasi yang nabung tadi. Tapi yang terpenting setelah cairan jangan lupa kita mensedekahkan. Benar banget sih itu. Penting sih itu teman-teman. Soalnya gimana ya? Itu sebagai ungkapan rasa syukur kita, bukan sih kayak kita sudah diberikan kayak apa ya? Ibaratnya prestasi, kita ikut Genbi. Nah ini ada sedekah untuk orang lain karena dengan apa ya? Dengan kita bersedekah bukan menjadikan kita itu menjadi miskin, tapi menambah apa ya? Menambah kaya kita, maksudnya menambah rezeki kita gitu. Ya, FYI aja buat teman-teman. Jadi kita itu setelah cairan pasti selalu ada yang namanya kegiatan syukuran di Genbilang ya. Itu entah kita buat semacam istighosah atau buat syukuran makan-makan gitu sama bagi-bagi di tetangga sekitar kita juga ada santunan untuk anak yatim. Selain itu kita juga aktif untuk mengadakan kegiatan galang dana ketika ada bencana kayak gitu. Jadi uang yang kita terima itu bisa lebih bermanfaat. Bukan untuk kita, tapi juga untuk orang lain gitu. Bagus sekali sih teman-teman. Jadi itu rutinan ya Kak? Rutinan dilakukan ya? Kalau yang tasyakuran sama yang galang dana ya tadi ya gitu. Oke nih. Mungkin untuk yang cairan depan nih, teman-teman bisa beli NFT. Atau beli tanah di Metaverse. Oke, bisa. Habis itu langsung miskin ya. Tapi bagus kan investasi. Oh gitu. Patungan. Oh bisa. Kita mendirikan camp di Metaverse. Boleh sekali. Sambil berjualan juga bisa ya? Iya bisa. Menjejakkan jejak digital Genbi di Metaverse. Ya semoga aja kita menunggu lah. Itu berkembang apa enggak? Yes. Oke, selanjutnya nih mau tanya nih. Kira-kira selama di Genbi kan pasti ada dong kayak kegiatan ataupun ada momen-momen yang tidak terlupakan. Mau tanya nih Kak, apa sih momen-momen yang gak dapat dilupakan sampai sekarang gitu? Sepanjang 2 tahun periode ya Kak? Ya, mungkin dari Kak Restu dulu.
Kalau bagi aku ada dua momen yang paling berkesan dan tidak dapat aku lupakan selama aku berada di Genbi. Yang pertama adalah ketika ada program kerja GESIT atau Gerakan Sosial Bagi yang Terdampak COVID. Ini merupakan salah satu program PSBI Bank Indonesia atau program sosial Bank Indonesia, di mana kami mengharuskan untuk menyalurkan alat-alat kesehatan ataupun sembako bagi mereka yang terdampak COVID. Dan kebetulan pada waktu itu kami menyalurkan sembako bagi mereka yang terdampak atau yang terkena COVID-19. Dan yang kedua adalah waktu program kerja GPL atau Gerakan Peduli Lingkungan, dan pada waktu itu bertepatan pada tanggal 17 Agustus 2021. Nah, di program kerja GPL ini ada dua rangkaian kegiatan. Yang pertama adalah kita memasang bendera, di mana kita harus menyebarkan bendera dan juga tiang ataupun bambu kepada warga-warga sejumlah 40. Dan euforia kemerdekaan itu sangat terasa seperti itu. Untuk warga-warganya sendiri, warga-warga di mana kan? Warga di sekitar camp, ya. Terus kami juga membagikan tanaman seperti itu. Oh ya Kak, untuk tadi menyinggung tentang bendera dan juga bambu kan Kak. Nah itu bendera dan juga bambu itu menjadi inventaris dari Genbi atau inventaris dari langsung diberikan oleh untuk warga gitu? Nah ini menjadi inventaris RT di mana pada tahun-tahun berikutnya agar bisa dipasang lagi. Oh gitu, jadi berguna untuk tahun berikutnya gitu Kak? Oh gitu. Jadi teman-teman, jadi untuk kasus sendiri ada dua momen yang berkesan, yaitu ada GESIT COVID dan juga GPL nih. Oke, mungkin dari Kak Nuril, apa nih momen yang paling berkesan nih selama 2 tahun periode? Jadi banyak banget nih yang bikin kesan di hati, entah kesan yang bikin greget atau kesan yang bikin seneng, itu ada semuanya di Genbi. Karena kita banyak banget ya Kak programnya, ada berapa proker kita selama ini? Sampai tak hitung. Ratusan. Kayak itu. Emang bener kan ratusan kan? Bener banget, Masya Allah. Tapi yang paling berkesan itu di acara bulan November kemarin sih. Itu acaranya namanya Invest, Instrumental Festival. Jadi menyiapkan acara sebesar itu, beberapa rangkaian yang akan kita cantumkan di Invest itu tadi, itu menyiapkannya berapa lama nggak? Cukup lama sih, cukup menyita waktu. Cuma seminggu. Saking lamanya. Lama cuma seminggu. Sumpah. Itu udah kira-kira digagalkan. Apa aja tuh Kak rangkaian? Paling lama seminggu. Jadi rangkaiannya Emang kebiasaan kita kan, lamanya kita itu 1 minggu. Iya, lamanya kita itu seminggu. Dan ini juga pesan bagi teman-teman yang mau bergabung dengan Genbi, kalau ada pikiran Genbi yang mendadak itu wajar ya. Wajar. Genbi itu identik dengan mendadak. kalau nggak dadak nggak Genbi, kayak gitu sih. Tapi tentunya belum mendadak, tapi harus maksimal nih teman-teman. Iya, sebenarnya emang kita sudah ke setting kayak gitu ya Kak. Jadi Amin 1 pun kita bisa gitu. Bisa banget. Ini bukan mengada-ngada karena emang kenyataannya kayak gitu. Bener banget Kak. Apa aja nih Kak rangkaian investnya tadi? Nah, di Invest tadi, Instrumental Festival itu ada yang pertama dari tanggal 3 Oktober. Jadi yang pertama dari tanggal 3 November itu ada acara galang dana, di mana galang dana ini dilaksanakan secara online sampai tanggal 27 November. Lalu yang kedua ada lagi yang namanya Ayo Gawe Kris. Jadi di situ kita ngajak seluruh UMKM se-Tulungagung, di mana kita juga bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Di situ ada 80 UMKM yang berpartisipasi di acara kita dengan waktu yang cukup singkat. Lama bagi orang-orang. Bener banget. Singkat bagi kita. Dalam waktu seminggu nih, nggak ada seminggu malah, kita bisa ngumpulin 80 UMKM sekaligus, di mana terdiri dari orang-orang yang sudah tua. Bayangin ngumpulin orang tua itu sih yang berat. 20 aja, kita itu udah kesusahan kalau di masyarakat. Tapi di Genbi kita ngumpulin 80 masyarakat khususnya yang punya UMKM untuk kita buatkan kris secara gratis. Aslinya banyak ya Kak, yang masuk grup itu banyak, cuman yang ketika hari itu ada yang beberapa orang berhalangan. Dan perlu diketahui juga, kita juga sebelumnya pernah ada program buat kris juga ya Kak. Dan sampai orang dari koperasi itu bilang kalau kita itu membantu mereka
untuk melakukan transformasi digital UMKM kayak gitu ya. Jadi Genbi itu sangat mendukung digitalisasi UMKM kayak gitu. Kalau Inggris tadi ya Kak? Itu lokasinya di Convention Hall Barata kayak gitu. Nah, di rangkaian berikutnya kita Dan itu gratis ya Kak? Gratis. Tanpa dilupa biaya apapun. Bener banget. Jujurnya kita itu agak gimana gitu, soalnya di grup kan ada 150 lebih, tapi kok separuhnya, tapi udah alhamdulillah banget sih, udah rekor untuk Genbi. Mungkin ibu-ibu sama bapak-bapak ya. Mungkin ada kesulitan. Iya, biasanya ada yang anaknya rewel, terus ada yang tetangganya meninggal atau ada sesuatu yang seperti itulah. Urgent lah. Iya sih. Dan itu juga waktunya weekend kan, barangkali mereka mau liburan. Liburan gitu. Tapi alhamdulillah udah terkumpul 80 ya Kak? Masya Allah. Apalagi nih? Apalagi nih rangkaiannya? Selain itu ada juga rangkaian yang namanya webinar hybrid 2 sesi. Nah, di situ kita include-kan sekaligus peresmian KRIS. Tadi kan di acara Ayo Gawe KRIS itu hanya sekedar pendaftarannya sama edukasi penggunaan KRIS. Tapi di webinar ini kita resmikan KRIS mereka yang sudah jadi, yang sudah kita bagikan juga, kita resmikan bersama Dinas Koperasi dan perwakilan dari Bank Indonesia. Kita datangkan seorang Bu Nanis, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Kediri. Bayangin coba, kita Genbi Kediri Komisariat UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung adalah satu-satunya komisariat yang bisa mendatangkan Bu Nanis di periode ini. Tangan doang. Satu-satunya ya Kak? Selamat kesempatan ya buat kita, benar banget ketika Bu Nanis bisa menyempatkan waktunya untuk datang di tengah-tengah kita dan meresmikan KRIS bersama Dinas Koperasi. Jadi karena kesibukannya Bu Nanis masih ada kesempatan kan? Dia meluangkan kesempatan untuk datang di acara bersama KRIS itu ya Kak? Keren banget sih. Itu pertama ya Kak? Maksudnya pertama kali? Belum ada sebelum-sebelumnya? Belum pernah ya kayak belum pernah ada komisariat di seluruh Kediri, kan ada 6 komisariat di seluruh Kediri ketika pandemi bisa mendatangkan pembina dari Bank Indonesia. Suatu kehormatan banget ya nih buat Tulungagung. Bu Nanis ya, terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu Nanis. Nah, kalau di sesi pertama tadi ada peresmian KRIS, terus di sesi kedua kita ada webinar peer-to-peer lending bersama OJK wilayah Jawa Timur. Pada saat itu. Nah, di sesi kedua kita mendatangkan Genbi Jawa Timur untuk sharing session all about Genbi. Jadi dan ini acaranya untuk umum ya. Jadi seluruh masyarakat umum yang ingin tahu tentang Genbi atau ada unek-unek tentang Genbi bisa disalurkan di acara tadi. Itu dihadiri oleh Presiden Genbi Jatim ya? Iya benar. Betul banget. Sampai ada yang dari Riau juga ya, kapan itu ikut. Oh, ya, ada kan? Ada dari Audiensnya dari Riau. Audiensnya dari Riau. Dan aktif banget sih teman-teman dari Riau ini. Apalagi nih Kak? Nah, tadi ada Invest, rangkaiannya apalagi nih? Setelah ada webinar hybrid nih, di 3 hari setelahnya, Masya Allah banget. Langsungan ya? 3 hari setelahnya kita ada acara Sarasean bersama alumni. Jadi di situ kita membedah apapun tentang Genbi di masa lalu. Kita menatap masa lalu karena kita membedah sejarah Genbi di Tulungagung. Perlu diketahui, jadi Genbi di wilayah kerja Bank Indonesia Kediri, Komisariat UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung adalah komisariat tertua di wilayah Kediri. Jadi sejak 2014. Jadi Sarasean itu penting banget ya Kak. Gimana ya kita mengimprove diri kita tentang mengeksplorasi diri kita tentang sejarah dari Genbi sendiri ya Kak. Betul sekali, dan outputnya akan kita bukukan nih, akan kita tulis di literasi secara bagus. Kita cantumkan di buku yang akan kita terbitkan nanti. Wih, gak sabar nih Kak. Udah banget sih terutama yang pengen daftar Genbi, kalian harus baca sejarahnya. Iya, benar banget. Masa mau daftar gak tahu sejarahnya. Nah, kayak gitu. Apa lagi nih Kak, bisa Sarasean? Masih ada lagi. Ada lagi dong. Besoknya kita ada acara penutupan Eyor Genbi. Kita ngasih reward ke anak-anak peserta Eyor Genbi. Lalu sebenarnya Eyor Genbi itu apa Kak?
Airbnb nanti akan dijelaskan oleh Kak Uli. Oke. Nggak apa-apa, di situ kepanjangannya apa? Kalau Airbnb itu adalah educate yang smart generation of DNB, di mana kita itu membuat sebuah broker yang memberikan pelatihan komputer secara gratis kepada anak-anak SD, SMP kayak gitu. Itu sebagai penutupnya ya, penutup IPS. Dan ada lagi kita memberikan santunan kepada anak-anak yatim itu. Dan sebelum dikasih santunan nih, kita menghibur mereka. Kita ingin melihat tawa mereka gitu. di tengah pandemi seperti ini, kayak gitu. Bahkan ketika kegiatan santunan anak yatim itu di sana ada adik-adik yang masih kecil dan dia udah yatim piatu, dan meskipun demikian mereka itu tetap bisa berbaur dengan yang lain, tetap bisa tersenyum seperti tidak ada apa-apa. Rasanya kayak seperti tidak terjadi apa-apa. Entah mungkin belum paham atau gimana, tapi kan kita sebagai orang yang melihat itu pasti tersentuh lah ya. Iya benar banget. Itu tadi Eyor ya Kak? Iya, yang penutupan tadi. Penutupan. Jadi santunan anak yatim tadi. Di rangkaian invest yang terakhir. Jadi itu kan sendiri yang paling besar itu invest ya, karena ada serangkaian tadi, dan serangkaian itu tadi kira-kira berapa bulan ya? 1 bulan ya? Iya, 1 bulan Satu full bulan di full bulan itu November. serangkaian itu ya? Luar biasa banget nih teman-teman. Mungkin dari Kak Uli nih, mungkin ada yang beda nih, apa nih momen yang spesial di JNB? Sebenarnya banyak juga ya, kayak yang disampaikan sama Kak Nuril. Tapi yang paling berkesan itu yang pertama ketika kita kolaborasi dengan OKM dan Pokdarwis apa namanya? Sidomulyo ya? Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Oke, Pokdarwis Sidoarjo di Jurang Senggani. Itu kita membantu mereka untuk membuat acara peresmian ketika mereka mendapatkan bantuan dari PSBI yang diberikan oleh Bank Indonesia. Nah, di acara tersebut kita prepare-nya ada berapa bulan deh Kak? Lumayan ya, lumayan panjang. Namun perubahan itu terjadi dengan seiring berjalannya waktu tuh terus ada perubahan. Jadi entah schedule-nya yang berubah, entah yang diundang, dan meskipun demikian undangan yang diundang itu orang-orang keren Mas. Gak main-main. Bukan main-main. Itu ada Pak Budianoto, itu kepala BI Jatim. Kemudian ada deputi kepala perwakilan dari Jatim juga. Terus ada Bu Nanis juga turut hadir dalam acara tersebut. Dan DPR RI gak ada Kak? Iya, ada Pak Sarmuji. Iya, DPR RI. Dan di kegiatan itu kita belajar bahwasanya satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian. Bahkan setiap rapat itu hasilnya beda. Bahkan pada hari acara itu dirubah konsepnya. Terus ketika acara sudah mulai pun yang sambutan juga berubah. Jadi iya, kita belajar untuk tetap tenang di dalam tekanan. Itu kita belajar banget ya Kak di situ. Terus kemudian ada satu lagi kegiatan yang tadi disampaikan Kak Nuril yang penutupannya ada di Invest, yaitu Eyours. Itu yang bikin terharu, selain kita membantu pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa, kita juga mendapat apresiasi dari ketua atau pengurus madrasah. Pengurus madrasah bahwasanya kita itu benar-benar membantu mereka ternyata. Dan doa dan harapan mereka terhadap kita itu ketika sudah selesai kegiatan, beliaunya mengirimkan pesan singkat melalui pesan suara. Itu sungguh menyentuh banget gitu kan. Ya Allah, ternyata apa yang kita lakukan diapresiasi oleh orang lain, terutama orang yang kita ajak kerjasama setiap bulannya, kayak gitu kira-kira. Apalagi notabene itu kayak anak yatim ya Kak. Dan biasanya doa anak yatim itu insya Allah digabungin oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Apalagi mereka mendoakan kita yang baik-baik gitu kan. Jadi untuk Kak Uli sendiri itu yang berkesan itu di tadi. Iya, ada dua, ada di Sendang dan juga ada di ketika tadi. Dia bersama kayak Kak Nuril. Hampir sama. Soalnya gini, Eyours itu kita membantu mereka untuk bisa mengoperasikan laptop atau komputer. Soalnya kan di tengah pandemi kayak gini banyak banget kejadian anak-anak itu dikasih tugas mengetik. Tapi di sisi lain ada sebuah kasus di mana mereka itu belum pernah sama sekali menyentuh yang namanya laptop, belum pernah mengetik di laptop atau di komputer. Jadi mereka sangat kesusahan dan kita hadir sebagai solusi untuk mereka. Berarti mengajari mereka
memanfaatkan fitur yang ada di laptop gitu ya kan, seperti kayak Microsoft, kayak Microsoft Word, PowerPoint dan lain sebagainya gitu kan. Dan laptopnya itu dari panitia. Oh, dari media. Ya kita siap, sendiri. yes, benar. Kita siapin laptop buat mereka. Jadi mereka tinggal datang terus kita ajarin gitu ya kan. Karena kan ternyata masih banyak adik-adik itu yang belum punya fasilitas yang memadai untuk kegiatan belajar mereka. Kayak gitu. Gitu. Jadi tadi ya Kak, momen yang berkesan selama di Genbi di 2 tahun periode ini. Nah, oke, selanjutnya nih Kak, mau tanya, kira-kira apa sih perbedaan organisasi Genbi ini dengan organisasi yang ada di kampus nih Kak? Pasti dong ada perbedaannya atau ada perbedaan budaya lah gitu. Ada banget. Ada banyak gitu kan. Mungkin dari siapa dulu nih? Kau dulu. Ketua ini. Ketua umum ya. Oke, untuk perbedaan Genbi dengan komunitas lain atau organisasi lain yang pasti tujuan kita beda. Kita itu ada untuk menjadi frontliners dari Bank Indonesia, kita menjadi garda terdepan dari Bank Indonesia untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia kepada masyarakat secara umum. Kemudian kita juga dicetak untuk bisa menjadi agent of change dan juga future leaders. Karena mau nggak mau nanti kita di masa depan pasti akan menjadi menerima tempat estafet kepemimpinan maupun mengurus negara kita di masa depan kayak gitu loh. Jadi yes, benar kayak gitu. Jadi kita dicetak seperti itu. Selain kita belajar tentang leadership, tentang bagaimana berorganisasi dan berkomunikasi dengan orang lain, kayak gitu sih bedanya. Mungkin mau ada yang menambahkan? Kalau menurut aku yang cukup membedakan juga adalah program kerjanya. Nah, kalau Genbi ini lebih terjun ke masyarakat seperti kegiatan-kegiatan sosial gitu ya. Kalau organisasi kampus kan sebagian besar berkutat di wilayah kampus gitu. Selain itu ada juga yang membedakan ya. Yang paling membedakan adalah budayanya. Karena di Genbi ini menuntut setiap anggotanya untuk disiplin dan tepat waktu. Gitu. Benar sekali. Dan itu tadi jangan lupa kalau nggak dadak nggak Genbi. Kalau nggak dadak nggak Genbi. Dan di Genbi itu ya kita absennya ketat banget, disiplin banget memang. Bahkan di absensi setiap acara itu aku kasih kolom nomor, nama, jam kedatangan. Disitulah yang membedakan kita dengan organisasi-organisasi lain. Jadi jam kedatangan wajib ditampilkan sesuai dengan jam kehadiran dia. Kayak gitu, baru tanda tangan. Kalau mereka telat 1 menit pun, itu aku catat telat. Dan itu nanti akan aku setorkan ke Bank Indonesia selaku pemberi beasiswa kita. Jadi lebih disiplin banget berarti ya. Terus satu lagi di Genbi itu kita ada yang namanya budaya siap nggak siap harus siap. Dan ini yang paling membuat kita berkembang. Ya nggak sih Kak? Betul banget. Kalau mungkin di organisasi lain kita kalau kebiasaan jadi si acara bakal jadi si acara terus. Tapi kalau di Genbi Mas Anjung itu yang biasanya mungkin jadi moderator kayak gini nanti bisa jadi dikonsumsi. Bisa jadi sisi yang mungkin belum pernah Mas Tanjung bayangkan kayak gitu. Bahkan kayak aku sendiri tuh lebih sering di balik layar. Pernah tiba-tiba diminta untuk jadi pemateri untuk orang-orang yang notabene-nya mereka itu orang-orang pintar ya, karena mereka adalah yang itu loh yang di pas donor darah itu orang-orang terdidik ya. Perangkat desa. Jadi kayak siap nggak siap kamu harus siap. Dan itulah kenapa kita bisa sangat berkembang di Genbi. Kasusnya sama sih kayak kita mengisi edukasi kris kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang masih asing dengan yang namanya kris. Dan kita harus menyesuaikan diksi yang tepat bagaimana kalau nantinya bisa diterima. Kalau biasanya kan kita sebagai mahasiswa tuh bahasanya tinggi-tinggi banget ya, bahasa-bahasa anaknya. Kita harus merendahkan bahasa-bahasa kita agar lebih dipahami. Agar lebih dipahami oleh khalayak bapak ibu pemilik. Tapi meski kita merendahkan bahasa kita ya, kita nggak ada maksud merendahkan bapak ibu audiens di acara Ayo Gawe Kris kemarin bahwa bapak ibu ini tidak berpendidikan. Tidak seperti itu ya bapak ibu. Jadi kita hanya
bermaksud agar apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami dan bisa diimplementasikan di kemudian hari oleh Bapak Ibu peserta Ayo Gawe Kris seperti itu. Oke, begitu. Jadi itu ya perbedaannya organisasi GLB dari organisasi-organisasi yang ada di kampus ya Kak. Tentang budayanya maupun dengan program kerjanya ya Kak. Dan juga tentang tadi kedisiplinan yang sampai ada jam kedatangan tuh. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak kayak sanksinya gitu? Mungkin ini untuk kedepannya. Iya. Mungkin untuk kepengurusan kedepannya lebih baik untuk menerapkan reward dan punishment agar mereka lebih disiplin lagi tentang sanksi itu. Karena gini, kita kan ada itu apa ya? Ada nilai keaktifannya. Jadi kalau semakin dia telat semakin lama pasti nilainya berbeda dengan yang tepat waktu. Gitu. Dan bisa dan apa ya? Bisa jadi kalau sering telat itu bisa dikat ya? Bisa. Dikat. Mungkin banget itu. Kita ini kayak simulasi kerja nggak sih? Kalau kerja kan ada KPI. Iya. Kalau kita ini pakai sistem keaktifan dari absensi kita. Ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi di GLB itu selain yang berbeda itu budayanya, tapi juga ada program kerja dan juga kedisiplinannya tadi yang nomor 1 ya teman-teman, yang dikedepankan gitu. Kemudian nih terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir, kira-kira ada nggak sih closing statement untuk teman-teman dari GLB maupun teman-teman yang ingin ingin mendapatkan beasiswa dari GLB? Mungkin dari siapa dulu nih? Dari Mas Restu aja. Iya, Mas Restu nih. Nah, ini apa ya, sekedar pesan untuk teman-teman nanti yang ingin ataupun mau bergabung dengan GLB. Ketika sebelum wawancara atau interview dengan Bank Indonesia kan kita harus mempersiapkan berbagai macam berkas untuk seleksi dari pihak kampus ya. Saran saya untuk perbanyak prestasi dan sertifikat karena ini akan menambah nilai kalian. Nah, setelah itu ketika wawancara jangan lupa untuk kuasai berbagai macam materi tentang Bank Indonesia seperti fungsi, tugas dan lain sebagainya. Dan pengalaman saya pernah dapat pertanyaan jebakan waktu itu gini, kalau kamu sudah lolos sebagai award di Bank Indonesia, beasiswa Bank Indonesia, kamu mau nggak untuk buka rekening di Bank Indonesia? Dan Jebakan banget sih itu. karena kan kalau orang awam mungkin jawabannya pengen gitu. Dan kalau kita yang sudah tahu pasti jelas tahu fungsi Bank Indonesia itu apa, bukan untuk tempat pendanaan maupun pembiayaan seperti itu. Jadi lebih apa ya, kayak mengeksplorasi diri tentang knowledge tentang Bank Indonesia ya. Untuk Kak Nuril? Kalau aku sih khusus untuk teman-teman yang udah di GLB ini, terima kasih telah aktif banget selama di GLB dan semoga yang masih minus aktifnya tetap ada sih yang makan gaji buta. Tiga sore teman-teman. Mohon ditingkatkan lagi keaktifannya dan apapun yang telah kalian lakukan selama di GLB akan kita evaluasi bersama dengan pembina di kampus maupun di Bank Indonesia kayak gitu. Dan untuk teman-teman yang ingin join ke GLB, jangan minder kalau kalian gak berprestasi. Karena prestasi bukan hanya tentang juara sama kemenangan doang, tapi prestasi adalah sebuah pencapaian atas target-target kalian. Jadi ketika kalian berhasil mempertahankan IPK dari semester 1 sampai 5 nggak ada yang turun, itu adalah sebuah prestasi yang perlu kalian apresiasi dan tentunya itu akan tetap diapresiasi oleh Bank Indonesia. Tentunya Bank Indonesia pasti akan melihat ya kan? Meskipun kalian nggak jadi IPK terbaik kayak gitu, yang penting IPK kalian itu stabil naik kayak gitu. Bener banget. Oke, untuk Kak Uli ini. Jadi buat teman-teman yang ingin daftar menjadi penerima beasiswa dari Bank Indonesia, saran kita, pesan dari saya itu jangan takut dengan stereotipnya kita yang kayak kejam. Ketat gitu kan? Ya ketat sih, bukan kejam ya, sorry. Kayak militer. kayak disiplin, terus dadak-dadak. Yang penting jalannya dengan enjoy dan ikhlas, insya Allah nanti manfaatnya juga buat teman-teman dan buat teman-teman yang sudah menjadi GLB itu saran saya tetaplah seperti padi dan jangan mudah puas karena di atas langit masih ada langit. Mungkin seperti itu. Bener banget ya. Jadi tadi kalau statement dan juga pesan ya, mungkin ada nggak sih Kak tips supaya bisa masuk atau supaya bisa menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia? Ada nggak ya?
Mungkin dari saya dulu. Tips apa ya? Tips ya. Pastinya harus. Apakah harus berprestasi, harus mencolok di akademik atau gimana gitu? Berprestasi pasti, tapi tidak harus sampai berprestasi di bidang akademik aja. Karena nanti kan ketika kita terjun ke masyarakat, yang diperlukan nggak hanya kepandaian secara akademis saja, tapi kepandaian secara emosional, kepandaian untuk bagaimana berhadapan dengan orang lain, kayak gitu sih ya. Karena apalagi notabene organisasi kita itu kayak lebih ke sosial ya, sebenarnya organisasi ke sosial kan? Ya lebih banyak berhubungan dengan masyarakat luas. Benar. Kan soalnya aku punya temen nih kak dulu itu dia itu kayak kurang pede nih dengan IPK-nya kan. Soalnya Denby kan itu terkenal kalau orangnya pintar, IPK-nya tinggi gitu kan. Tapi dia itu punya kayak kemampuan public speaking yang bagus gitu kan. Jadi dia itu bisa memanfaatkan kemampuan public speaking-nya itu ya kan. Yes. Jadi nggak ada IPK. Tapi gini, perlu digarisbawahi, IPK itu tetap jadi salah satu yang menjadi penilaian juga. Iya. Jadi pertimbangan. Oh ya, jadi pertimbangan. Minimal IPK teman-teman itu di atas 3,5. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi buat calon pendaftar beasiswa Bank Indonesia, ketika kalian masih punya kesempatan, manfaatkan. Kira-kira kapan nih kak ada Denby lagi nih? Ada penerimaan beasiswa dibuka? Biasanya sih di Maret ya? Maret antara Maret, April juga bisa. Tergantung dari BI-nya. Karena schedule mereka kan sangat ketat, sangat full padat kayak gitu. Jadi sekitar awal-awal tahun lah ya, tahun 2022 awal tahun nih teman-teman. Jadi teman-teman boleh nih dipersiapkan dari sekarang. Salah satunya kayak biar IPK-nya bagus, terus melatih publishingnya teman-teman karena ada seleksi wawancara ya. Nah itu yang paling penting sih. Terus pelajari juga tentang kebang sentralan, tentang kegendian kayak gitu. Ya bener banget. Ada satu lagi nih yang sangat penting. Di salah satu berkas yang wajib dilampirkan untuk mendaftar beasiswa Denby nanti bakal ada yang namanya motivation letter. Oh iya, motivation letter. Nah, di motivation letter nanti teman-teman itu harus membuat kalimat, di mana kalimat itu jangan memang keadaan kalian yang kalian ceritakan di situ, tapi jangan terlalu hiperbola sampai mengada-ngada kayak gitu. Jadi tetap memang bahasanya dibagusin tapi realistis kayak singkat, padat dan jelas kayak gitu ya. Itu pun juga menjadi pertimbangan ya kak? Jadi apa sih motivasinya teman-teman itu daftar di Denby? Atau cuma pengen dapat beasiswa aja? Pengen foya-foya aja atau gimana gitu kan? Kan nggak tahu gitu. Bisa tahu lewat motivasi letternya. Mungkin kan dari motivation letter itu bisa jadi pertanyaan. Iya benar. Ya bisa jadi pertanyaan. Pertanyaan ketika wawancara ya? Betul banget. Dan yang wawancara itu dari BI. Dari BI langsung ya kan? Bukan dari alumni atau jadi dari dua step kampus. sih sebenarnya, dari kampus dan juga dari BI. Gitu ya kan? Atau nanti kalau misalkan teman-teman pengen kita buatkan sesi khusus untuk tips dan triks buat untuk bisa lolos beasiswa Denby, komen di bawah ya. Nanti akan dibuatkan ya. Nanti kita buatkan jurus itu untuk masuk ke Denby. Resep kayak gitu. Oke, terakhir nih kak, closing statement dong. Kayak kata-kata apa ya? Kayak kata-kata memacu semangat dari teman-teman. Ada gak? Semangat Denby. Semangat untuk menjadi energi untuk negeri. Oke teman-teman, sudah tidak terasa kita sudah berada di ujung dari podcast kali ini nih. Saya ucapkan terima kasih nih untuk Kak Denby yang sudah berbagi ilmu dengan kita semua. Terima kasih Kak. Semoga apa yang disampaikan dari Kak Denby nanti dapat bermanfaat untuk teman-teman dari Denby maupun dari teman-teman yang ingin nih join ke Denby gitu. Dan perlu digarisbawahi teman-teman bahwasanya Denby ini berbeda nih dengan organisasi yang lain. Jadi seperti yang kakak tadi sampaikan gitu teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya. Sampai berjumpa lagi di podcast Denby selanjutnya. Saya Yolanda Tanjung Gembong Diwantara. Apabila ada kurang lebihnya, mewakili panitia kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jago dulu nih Kak. Oke, yuk 1, 2, 3. Denby, energi untuk negeri. Bye, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Oh ya, jangan lupa ya buat like, komen, share, dan subscribe. IG dan juga YouTube-nya ya. YouTube-nya dari Denby sendiri. Buat mengetahui info-info lengkapnya dari Denby. Oke, dadah. Bye-bye.